Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sejatinya, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas azas manfaat dan berkelanjutan serta berkeadilan. Perkebunan tentu mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di antaranya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan devisa negara. Banyak hasil bumi yang telah lama dimanfaatkan dalam penyediaan komoditas vital yang juga andil dalam perdagangan dunia. Perkebunan juga dinilai dapat menjadi penyedia lapangan kerja. Itu artinya akan banyak masyarakat di daerah yang terbantu mampu memperbaiki kualitas hidupnya dari segi ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi beberapa tahun belakangan ini. Kontribusinya bahkan terbukti membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menguatkan ekonomi dalam menghadapi berbagai krisis dan ancaman resesi dunia. Pertanian sukses menjadi penyumbang devisa negara sekaligus meningkatkan PDB Indonesia. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2023 tumbuh sebesar 5,17%, di mana sektor pertanian menyumbang 9,91% atau bertumbuh sebesar 0,23%. Pertanian tumbuh meyakinkan baik pada sisi produktivitas maupun ekspor. PDB pertanian tumbuh 14,28% pada triwulan kedua tahun 2023. Selain itu, perkebunan juga dapat menjadi penentu perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, agar senantiasa memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal. Mengusung tema penguatan hilirisasi perkebunan dalam ketahanan ekonomi global, pagelaran yang diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 9 September 2023 kemarin juga didukung penuh oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang bertempat di International Center Exhibition, Tangerang, Jakarta. Kami ucapkan selamat datang di Indonesia Convention Exhibition ICE-BSD dalam acara Pembukaan Perkebunan Indonesia Expo 2023. Pesatnya kemajuan dan transformasi wajah baru perkembangan perkebunan Indonesia, bukti nyata dalam acara Perkebunan Expo Bunex 2023. Berbagai pertunjukan mengenai perkebunan juga ditampilkan dengan sangat tematik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya menjaga alam Indonesia yang subur. Izin kami melaporkan bahwa kegiatan Bunex tahun 2023 ini didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Terima kasih Bapak Dirut BPD PKS. Dan juga 58 sponsor dari Mitra Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk peserta, pameran diikuti oleh 123 peserta, terdiri dari 67 UMKM dan 56 dari perusahaan BUMN, swasta, lembaga, dan asosiasi dengan berbagai bidang seperti produsen benih, sarana dan prasarana, teknologi di bidang perkebunan, alat dan mesin perkebunan, dan produk hilirisasi perkebunan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para sponsor atas terselenggaranya Perkebunan Indonesia Expo tahun 2023 ini. Semoga pada tahun yang akan datang
tetap terjalin kolaborasi yang baik. Jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, tentunya menjadi catatan untuk perbaikan bagi kami yang akan datang. Kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SHMSI MH, atas bimbingan, arahan, support, dan upaya tak kenal lelah pada kemajuan pembangunan perkebunan Indonesia. 3, 2, 1. Ditandai dengan pemukulan perkusi sebagai simbolik. Acara tahunan ini dibuka resmi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, didampingi oleh BPD PKS Indonesia dan seluruh jajaran pendukung acara serta diikuti oleh ratusan UMKM Indonesia yang mengolah hasil kebun. Turut dihadiri pula para stakeholder yang sangat mungkin menjadi peluang tersendiri bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Diketahui bahwa PDB sektor perkebunan mengacu pada peningkatan nilai produksi dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian yang fokus pada tanaman-tanaman seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, dan lainnya. Bukan perkara mudah mengumpulkan seluruh UMKM terbaik di bidangnya serta para stakeholder terhandal di dalam satu acara besar seperti BUNEX 2023. Tidak ada yang tidak mungkin jika dilandaskan oleh niat yang baik dan mulia. Diperlukan sebuah ide kreatif dan spektakuler agar para pendukung acara berkomitmen bersama untuk menyukseskan visi dan tujuan dari diselenggarakannya event ini. Berbagai kalangan dilibatkan agar tumbuh rasa keingintahuan betapa pentingnya tema Perkebunan Indonesia Expo, yakni penguatan hilirisasi perkebunan dalam ketahanan ekonomi global. Jadi yang membuat negara, daerah, wilayah maju ada 3 unsur. Namanya Trioka Theory Government. Anda bisa baca dalam buku Repenting Government atau Beyond the Boundaries dari Prahalat. Ada 3. Yang pertama, hadir nggak pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan tidak meladeni dirinya sendiri? Hadir nggak? Pak Dirjen tidak boleh tidur, tiap hari harus pikirin bagaimana perkebunan agar rakyat bisa hidup lebih baik. Itu kalau gubernur sih udah pasti, Pak. Hadir nggak pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan tidak senang-senang sendiri? Maafkan saya selama 3 tahun bersama-sama semuanya. Hari Minggu pun kita pakai, Bapak, nggak ada. Apalagi diserang oleh COVID. Yang kedua adalah hadir bisnismen yang punya empati nasional dan tidak terbebani oleh masalah-masalah psikologis serta beban-beban lainnya yang membuat dia tidak bisa berjalan secara luas dan efektif. Hadir pengusaha private sektor yang bisa berjalan secara akselerasif tanpa beban. Begitu banyak harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan melalui acara yang berlangsung dari pagi hingga malam hari. Animo masyarakat ternyata sangat meriah, membuat para pendukung acara pun bersemangat untuk menjajakan keunggulan produk mereka. Tak hanya pameran produk hasil pengolahan sumber daya alam seperti kelapa sawit, coklat, teh, gula, dan lainnya. Di sini juga tersedia berbagai macam hiburan
yang dapat menjadi pilihan para pengunjung Expo. Tak jarang, mereka pun mempromosikan hasil olahan dan cara memproduksinya dari hulu ke hilir. Sehingga penanganan limbahnya tidak merusak lingkungan. Perekonomian Indonesia akan sangat bergantung, salah satunya kepada subsektor perkebunan untuk menghadapi krisis pangan global dan El Nino. Dalam membangun perkebunan Indonesia untuk maju, mandiri, dan modern, harus ada keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Korporasi besar harus membantu perkebunan masyarakat atau rakyat. Begitu pula, perkebunan rakyat harus mendukung melalui penyediaan bahan baku dengan baik yang bermutu dan berdaya saing. Dengan adanya BUNExpo ini, kami membawa pesan juga pada masyarakat agar terus menjaga kelapa sawit, agar tetap menjadi produk unggulan Indonesia dan khususnya bagi negara kita menjadi pembangunan ekonomi dan juga sosial Indonesia. Terima kasih BUNExpo 2023, semoga kita bisa bertemu lagi di tahun depan dan maju terus perkebunan Indonesia. Dilihat dari capaian nilai ekspor impor perkebunan sampai dengan triwulan 2 mengalami kenaikan dari bulan Januari hingga bulan Juni sebesar 4,27% dari 43,66 triliun rupiah menjadi 47,93 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari komoditas kelapa sawit sebesar 78,55% atau sebanyak 37,64 triliun rupiah. Kelapa sawit telah menjadi bagian penting dari ekonomi di beberapa negara. Capaian ini tentu patut kita syukuri, karena hal ini membuktikan bahwa roda ekonomi perkebunan domestik terus bergerak cepat. Di tengah perlambatan ekonomi global yang saat ini tengah berlangsung di berbagai negara di dunia. Ekspor komoditas perkebunan melonjak pada tahun 2023. Dengan adanya BUNEx, kita bisa menyajikan inovasi-inovasi yang ada di industri hilir kita, seperti yang kita lihat di background ini bahwa PTPN tidak hanya mengembangkan industri hulu, tetapi juga mulai merambah industri hilir, sehingga dengan kesempatan wahana adanya perkebunan Expo ini bisa meningkatkan peran dari UMKM yang ada di Indonesia, karena perkembangan industri hilir akan memperluas kesempatan kepada UMKM untuk mengembangkan industri perkebunan di Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai tambah produk perkebunan supaya langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya peningkatan nilai tambah dimulai dengan penyediaan benih perkebunan yang unggul dan bermutu melalui pembangunan nursery komoditas perkebunan yang terbesar pada lokasi kawasan pengembangan. Komoditas perkebunan meliputi kopi, kelapa, kakao, dan aren merupakan komoditas yang banyak dikembangkan oleh rakyat, yaitu sebesar 99,29%. Oleh sebab itu, tak heran banyak pihak yang ingin ikut ambil bagian dalam acara ini. Jadi harapannya agar keberterimaan ini, sektor ini bisa berlanjut, karena perkebunan merupakan saat ini merupakan penopang perekonomian Indonesia yang besar. Selain itu, di BUNEx 2023 ada pula games yang tak kalah menarik untuk merangsang ketertarikan generasi muda terhadap perkebunan Indonesia. Seperti cerdas cermat yang diikuti oleh anak-anak SMA dari berbagai daerah. Benar atau salah, kelapa sawit menyebabkan kanker? Salah. Apakah betul? Tepuk tangan! Panggung hiburan dan atraksi bakat untuk bergembira bersama. Ada pula pameran alat dan mesin berteknologi canggih,
Pentingnya menampilkan alat dan mesin dinilai dapat menjadi pendukung produk olahan yang dihasilkan, memiliki kualitas dan nilai ekonomis yang jauh lebih baik, sehingga secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak yang tinggi bagi para pelaku usaha yang terlibat. Dan yang tak kalah menarik, di pameran Bunex 2023 ini juga ada podcast yang diisi oleh narasumber yang ahli di bidangnya, serta forum group discussion yang membahas tentang keberlanjutan perkebunan Indonesia. Ya, apa hubungannya sih sawit dengan kosmetik yang kita pakai begitu? Ya. Harapan kami sebenarnya ke depan adalah akan banyak UMKM yang di depan tadi itu akan menjadi perusahaan besar, kemudian punya booth besar, dia bisa bersaing, berkontribusi, bisa ekspor dengan skala besar. Harapan kita sebenarnya itu. Dengan demikian ada regenerasi juga sebenarnya jadi sponsor atau sponsorshipnya jadi tambah besar. Kehadiran produk turunan merupakan wujud nyata bahwa produk perkebunan non-sawit dalam posisi naik kelas menjadi produk olahan yang berskala ekspor dan memiliki dampak langsung ke petani. Saat ini, pemerintah sedang fokus terhadap hilirisasi yang mendorong pekebun untuk tidak berhenti dan bangga dengan produk primer. Namun, bagaimana pekebun dapat menghasilkan produk jadi yang mempunyai nilai tambah, yang bermutu dan berdaya saing? Pemerintah terus berupaya mendorong perkebunan rakyat untuk menghasilkan produk, bukan menjual bahan mentah yang pada akhirnya terbangun kelembagaan petani yang kokoh dan secara bertahap terbentuk sebuah korporasi pada subsektor perkebunan. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknologi, serta bantuan alat pengolahan dan pasca panen kepada kelompok tani setiap tahunnya meningkat. Pemerintah terus berupaya mendukung dan membina pekebun, mendorong korporasi dan mengkonsolidasikan kemampuan petani karena kemampuan petani lokal juga sudah mumpuni, terus meningkatkan inovasi teknologi, memperbaiki, dan memperkuat nilai tambah produk perkebunan. Di Bunex 2023 ini, ada kegiatan launching pabrik mini turunan minyak asiri dan launching pabrik pupuk organik mandiri. Baik, hadirin sekalian rekan-rekan media, kita akan saksikan bersama-sama. Ini adalah peresmian pabrik turunan minyak atsiri, pabrik pupuk organik mandiri serta unit pengolahan sagu. Selain itu juga ada Rembuk Nasional Pekebun, talk show, pameran UMKM, forum investasi, klinik perkebunan, taksi alat, dan mesin perkebunan. Selain itu turut menampilkan nursery perkebunan, minimarket bun, bazar murah produk perkebunan, kuliner hasil perkebunan, job fair, dan rangkaian acara menarik lainnya seperti lomba mewarnai dan lomba bernyanyi. Nah, ini yang kita butuhkan untuk terus mempromosikan semua kearifan lokal di Indonesia ini. Kebetulan saya mewakili sagu. Industri kelapa sawit kini memang tengah naik daun. Kemajuannya pesat semenjak Presiden Jokowi mengumumkan pada dunia bahwa kelapa sawit di Indonesia adalah yang terbaik, tak terkecuali bagi para pemilik modal yang juga menggeluti industri bisnis kelapa sawit sejak dulu. Momen Expo ini seolah menjadi pembuktian kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa limbah industri kelapa sawit pun bisa menjadi nilai ekonomi tersendiri. Alhamdulillah sekali pada tahun ini kami diikut sertakan dalam kegiatan Bunex 2023 untuk klaster kakao, dan harapan kami semoga melalui kegiatan ini produk kami semakin dikenal luas
semakin banyak jaringan tentunya dan diterima oleh masyarakat jauh lebih luas lagi. BUNEX 2023 merupakan salah satu langkah positif untuk memperkenalkan dan mengangkat produk-produk perkebunan termasuk di dalamnya turunan kelapa sawit. Kelapa sawit tidak hanya menghasilkan minyak saja, namun juga memenuhi kebutuhan pangan hingga bahan bakar energi. Diharapkan dengan dilaksanakannya Perkebunan Indonesia Expo BUNEX 2023 ini dapat menjadi tempat pengembangan perkebunan Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Dapat menyediakan sarana promosi bagi wirausaha investasi di subsektor perkebunan. Dapat memotivasi pekebun Indonesia menjadi pekebun yang tangguh dan mampu bersaing baik secara lokal maupun global. Serta dapat menyediakan ruang kolaborasi dan sinergi bagi pekebun Indonesia untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan berinovasi. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya BUNDEK ini bisa lebih sukses, dan terima kasih kepada penyelenggara, juga kepada Dirjen Perkebunan dan juga Kementan. Semoga ke depan kami dan semua bisa lebih sukses lagi. Terima kasih. Sumber daya alam Indonesia memang tak pernah ada habisnya. Meskipun begitu, tak serta-merta membuat para pengolah sumber daya alam menjadi semena-mena memanfaatkan. Harus ada timbal balik yang saling menguntungkan terhadap setiap lini kehidupan. Alangkah kehidupan lebih berarti jika bisa memberikan manfaat kepada orang lain, terutama bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Dengan acara BUNEX ini bisa menunjukkan produk-produk hasil dari perkebunan nasional, dan juga bisa menunjukkan kepada dunia juga bahwa Indonesia ini sangat unggul dari perkebunannya. Untuk acara kali ini menurut saya lebih beragam dibandingkan tahun lalu, dan produk-produknya juga cukup beragam juga dari berbagai macam hasil perkebunan. Dan semoga acara ini tetap bisa dilaksanakan setiap tahun, dan kami juga dapat berpartisipasi untuk bisa ikut serta dalam mendukung jayanya perkebunan Indonesia. Berjuta asa muncul dari setiap insan yang terlibat dalam majunya perkebunan Indonesia. Mari tetap menjaga harmonisasi yang terintegrasi demi kemakmuran kita semua. Terselenggaranya 3 hari BUNEX 2023 didedikasikan untuk semua insan perkebunan Indonesia. BUNEX 2023 diharapkan semakin menguatkan posisi sektor perkebunan. Sesuai dengan tajuk BUNEX, hilirisasi sektor perkebunan jadi salah satu topik yang ditekankan. Hal itu juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Sebanyak 123 peserta yang terdiri atas 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN hingga mitra swasta. Semoga di tahun depan akan ada banyak pelaku usaha dan investor menyadari betapa pentingnya event ini bagi kemakmuran rakyat Indonesia dan ketahanan pangan nasional. Sampai jumpa di BUNEX 2024.